Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Faisal Huda. Kali ini saya akan membuat sistem deteksi dan klasifikasi buah menggunakan Python, TensorFlow, dan Streamlit. Pada proyek ini dibuat sistem yang dapat mengenali 4 jenis buah, yaitu anggur, apel, jeruk, atau pisang. Eee, saya tidak membuat seluruh buah, tidak memasukkan seluruh buah karena keterbatasan memori. Jadi di sini nanti pengguna cukup mengunggah gambar buah, kemudian sistem akan menganalisis gambar tersebut dan menampilkan hasil prediksi jenis buah yang terdeteksi. Jadi nanti output-nya akan seperti ini. Saya akan membuat sistem deteksi buah dengan output yang seperti ini. Lalu tools apa yang saya gunakan? Tool yang saya akan gunakan yaitu Python, TensorFlow, Streamlit, NumPy, Pillow, dan editor kodenya pakai Visual Studio. Langkah yang pertama yang harus kita lakukan yaitu mendownload dataset dari Kaggle. Jadi saya mengambil datasetnya itu dari Kaggle ini. Kaggle sendiri merupakan platform penyedia ribuan dataset yang dapat digunakan untuk penelitian dan pengembangan sistem AI. Jadi, saya mengambil dataset buah ini dari sini. Kemudian langkah yang pertama untuk mendownload yaitu kita harus membuka Kaggle-nya, lalu login, kemudian kita cari data yang akan di sini kita cari data yang akan kita download. Setelah itu, kita klik download di sini, lalu pilih download dataset di sini. Kemudian setelah download, kita harus mengekstrak file tersebut. Kemudian, setelah download itu selesai, kita harus membuat struktur folder dataset. Ini adalah dataset dataset buah yang sudah saya download dari Kaggle. Kemudian saya masukin ke sini, yaitu saya namai dengan dataset buah. Dataset buah sendiri sebagai folder utamanya yang berisi dataset anggur, apel, jeruk, dan pisang. Tentu saja di dataset ini, di folder ini sesuai namanya. Jadi anggur itu isinya gambar anggur, apel isinya gambar apel, dan jeruk isinya gambar jeruk, dan pisang juga isinya gambar pisang. Pertanyaannya, mengapa dataset harus dipisahkan berdasarkan folder ini? Jadi, TensorFlow sendiri dapat membaca nama folder sebagai label atau kelas. Jadi, saat proses training berlangsung, TensorFlow akan memahami bahwa semua gambar dalam folder anggur adalah gambar anggur. Pada folder apel adalah buah apel. Pada folder jeruk adalah buah jeruk. Dengan demikian, model dapat belajar membedakan karakteristik masing-masing buah. Dan jangan lupa, peran dataset dalam sistem itu sangat penting. Semakin banyak variasi gambar yang dimiliki, misalnya sudut pengambilan berbeda, kondisi pencahayaan yang berbeda, latar belakang yang berbeda, atau ukuran yang berbeda, maka model akan semakin baik dalam mengenali buah baru yang diunggah oleh pengguna. Setelah pembuatan folder ini selesai, langkah selanjutnya yaitu kita membuka Visual Studio. Nah, ini adalah codingan yang telah saya buat. Di sini saya hanya akan menjelaskan langkah-langkah dalam membuatnya. Yang pertama yaitu kita harus mengambil folder yang telah dibuat di sini tadi. Kita ambil, masukin ke Visual Studio.
Caranya tinggal ketik file, open folder, lalu masukin folder dataset buah tersebut. Kemudian setelah folder ini dibuat, kita harus menginstal tools yang akan kita pakai, yaitu Python, Streamlit, NumPy, dan TensorFlow. Untuk menghemat waktu, langkah-langkah itu tidak akan saya jelaskan. Jadi, teman-teman bisa melihat tutorialnya di YouTube atau di platform lainnya. Kemudian, kita mulai membuat codingan. Yang pertama, kita membuat file training Python ini. Jadi saya jelaskan secara keseluruhan dulu. Program training ini bertugas membaca dataset buah, kemudian preprocessing dan data augmentation, kemudian melatih model CNN menggunakan TensorFlow selama 30 epochs. Setelah model mencapai performa yang baik, model disimpan dalam file model buah. Nanti modelnya seperti ini. Setelah ini selesai, modelnya jadi seperti ini, model buah H5. Yang akan digunakan pada aplikasi Streamlit untuk mengidentifikasi buah berdasarkan gambar yang diunggah oleh pengguna. Nah, pada tahap awal, kita harus melakukan install library di sini. Library yang kita import yaitu TensorFlow. TensorFlow ini digunakan untuk membangun dan melatih model AI. Kemudian kita import layer. Layers di sini digunakan untuk membuat lapisan-lapisan CNN. Kemudian import model juga untuk membangun struktur model dan import OS. OS digunakan untuk mengakses file dan folder. Kemudian ini yaitu kita mengambil dataset, karena ini mengambil dataset dari folder ini, folder dataset ini. Kemudian kita membaca data training ini, membaca data training. Jadi di sini TensorFlow akan membaca seluruh gambar dalam folder dataset ini. Kemudian dataset sendiri dibagi menjadi 80% data training dan 20% validation. Di sini validation split 0,2 yang artinya itu 20% untuk validasi. Kemudian di sini seluruh gambar diubah menjadi ukuran 224 kali 224 pixel agar memiliki ukuran yang seragam. Nanti TensorFlow sendiri akan otomatis membaca folder anggur, apel, jeruk, dan pisang. TensorFlow akan secara otomatis menggunakan nama folder sebagai label kelas sehingga tidak perlu memberikan label secara manual. Kemudian di sini ada membaca data validation. Di sini membaca data validation. Data validasi ini digunakan untuk mengevaluasi apakah model mampu mengenali gambar yang belum pernah dipelajari sebelumnya. Kemudian di sini ada data augmentation. Data augmentation yaitu data augmentation digunakan untuk meningkatkan variasi data sehingga model menjadi lebih tahan terhadap perubahan posisi, rotasi, dan ukuran objek. Jadi di sini nanti gambarnya dibalik secara horizontal, terus diputar ke kiri atau ke kanan, diperbesar atau dikecil, supaya untuk meningkatkan variasi data di sini. Kemudian di sini akan membuat model CNN di sini. Kemudian
Sini ada compile model. Jadi model dikompilasi menggunakan optimizer karena mampu mempercepat proses pembelajaran dan meningkatkan konversi model di sini. Kemudian model itu di training, di sini di training. Jadi pada model ini ada tulisan epoch di sini 30 yang berarti eh, model ini dilatih selama 30 epoch agar mampu mempelajari pola visual dari masing-masing jenis buah secara optimal. Jadi epoch 30 artinya seluruh dataset dipelajari. Dataset ini dipelajari sebanyak 30 kali putaran. Setelah itu kita simpan. Setelah proses training selesai, nanti model disimpan dalam format H5, di sini dalam format H5, sehingga dapat digunakan kembali pada aplikasi deteksi buah tanpa harus melakukan pelatihan ulang. Nah, setelah ini selesai dibuat semuanya, kemudian kita akan membuat kode app.python. Di sini kita akan membuat kode app.python. Jika kode training Python berfungsi untuk melatih model AI, maka kode app ini berfungsi untuk menggunakan model yang sudah dilatih, yaitu model buah H5 untuk melakukan prediksi. Lalu yang pertama harus kita lakukan yaitu mengimport Streamlit, import library. Jadi beberapa library yang harus diimport yaitu Streamlit. Streamlit digunakan untuk membuat antarmuka web, kemudian TensorFlow untuk membuat model AI, ada NumPy untuk pengolahan data numberic, dan Pillow untuk membaca gambar yang diunggah pengguna. Kemudian di sini kita load model. Jadi model yang tadi kita sudah dibuat, kita load di sini sehingga dapat digunakan untuk melakukan prediksi tanpa perlu melakukan training ulang. Kemudian kita menentukan nama kelas di sini. Di sini kita buat array anggur, apel, jeruk, dan pisang. Jadi anggur di sini itu nomor 0, apel nomor 1, jeruk nomor 2, dan pisang nomor 3. Dalam pembacaan array itu memang seperti itu. Kemudian kita membuat judul aplikasi. Judul aplikasi ini sistem deteksi buah. Kita buatnya seperti ini. Kemudian kita membuat tombol upload filenya ini. Jadi kita bisa menggunakan JPG, JPEG ataupun PNG. Kemudian membaca gambar. Di sini kita akan membaca gambar. Jadi gambar dibaca menggunakan library Pillow dan dikonversi menjadi format RGB agar sesuai dengan format gambar saat proses training. Kemudian di sini menampilkan gambar yang diunggah, kemudian resize sesuai ukuran training. Jadi nanti gambarnya diubah ke bentuk 224 kali 224 pixel. Kemudian diubah menjadi array di sini, menjadi data numberic di sini. Jadi gambarnya itu diubah menjadi data numberic 0, 1, 2, dan 3. Kemudian melakukan prediksi.
Di sini nanti akan melakukan prediksi. Jadi model memulai menganalisis gambar, prediksi, terus ambil indeks probabilitas terbesar. Jadi di dalam prediksi ini nanti gambar anggur, apel, jeruk, dan pisang akan memuat nilai. Jadi misalnya di sini anggur 0,02, terus di dalam prediksi apel 0,01, jeruk 0,09, dan pisang 0,02, maka di sini diambil indeks probabilitas nanti akan mengambil nilai yang terbesar. Tadi kan nilai yang terbesar itu jeruk sebesar 0,95, maka dia akan mengambil gambar jeruk itu dan akan dimuat di sini di nama kelas. Jadi kesimpulannya dari program app.py ini, jadi berfungsi sebagai antarmuka pengguna berbasis web menggunakan Streamlit. Jadi sistem menerima gambar buah yang diunggah oleh pengguna, terus melakukan preprocessing berupa konversi RGB, gambarnya diubah jadi RGB dan diresize menjadi 224 kali 224 pixel, kemudian mengirim gambar ke model CNN yang telah dilatih sebelumnya. Terus model menghasilkan probabilitas setiap kelas buah. Probabilitas setiap buah dan sistem menampilkan hasil prediksi beserta tingkat kepercayaan kepada pengguna di sini nanti. Kemudian setelah ini selesai semua, kita coba untuk menjalankan programnya. Jadi outputnya nanti akan seperti ini. Jadinya seperti ini. Kita langsung saja uji coba deteksi AI-nya yang sudah kita buat. Ketik saja di sini ke menu upload, ketik saja. Kemudian kita coba masukkan gambar pisang. Terserah mau yang mana, kita coba yang ini. Nah, di sini deteksi buahnya sudah betul. Di sini hasilnya buah terdeteksi pisang dan tingkat kepercayaan itu 94,99%, hampir 100. Kemudian kita coba buah yang lainnya. Kita coba dari atas saja, dari anggur. Kita coba gambar yang ini. Di sini hasil deteksinya sudah betul, anggur. Tinggal kepercayaannya bahkan sempurna 100%. Kemudian kita coba lagi gambar yang lainnya. Gambar buah yang lainnya. Anggur sudah, kita pilih apel. Sini coba kita, ini yang nomor 5. Hasil deteksinya juga sudah betul, apel di sini tingkat kepercayaannya juga 100%, luar biasa. Kemudian kita coba buah yang lainnya yang belum diupload, yaitu buah jeruk. Jeruk tadi belum ya. Jadi kita coba masukin gambar jeruk di sini. Di sini juga sudah hasil deteksinya juga sudah betul dengan tingkat kepercayaan 99,84%. Jadi inilah sistem yang baru saja kita buat. Jadi seperti ini. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.